Halo Sobat Cuan, balik lagi sama gue Yuliana, reporter konten di segmen Cici Cuan. Nah, kali ini gue mau bahas sesuatu yang baru di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau selama ini kalian taunya beli emas tuh cuma bisa dua cara, yaitu beli emas digital sama emas fisik. Tapi Sobat Cuan nih udah bisa beli emas di Bursa Efek Indonesia. Hah? Gimana caranya? Nah, jadi tepat pada 10 Agustus 2026 bertepatan dengan HUT 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia, Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan itu menerbitkan yang namanya ETF emas ya. Ini produk baru. Sebenarnya itu apa sih ETF emas ini? Bedanya sama produk emas lainnya gimana dan cara belinya gimana sih? Nah, kita bakal bahas di video kali ini. Kita mulai yang dari dasar-dasar dulu. Sebenarnya ETF itu apa sih? ETF itu singkatan dari Exchange Trade Fund. Sederhananya nih, ETF tuh produk reksadana yang unit penyertaannya itu diperdagangkan di bursa. Jadi, transaksinya tuh mirip-mirip kayak saham lah. Kalau reksadana umumnya beli melalui manajer investasi, ETF ini bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan selama perdagangan bursa itu buka. Jadi ETF ini menggabungkan unsur reksadana dalam pengelolaan dananya, tapi mekanismenya mengikuti perdagangan bursa saham pada umumnya. Nah, kalau ETF emas ini ya aset dasarnya emas. Ada ETF yang aset dasarnya saham. Tapi ini yang bikin spesial di ETF kali ini adalah underlying-nya atau aset dasarnya adalah emas. Kalau kita ngikutin aturan OJK melalui POJK, ETF emas itu merupakan produk reksadana yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa dengan aset dasar berupa emas. Jadi sederhananya, investor nih, gue atau Sobat Cuan nanti misalkan beli ETF emas. Jadi nggak serta-merta beli emasnya gitu loh. Kalau misalkan kita ke Pegadaian atau ke toko Antam gitu langsung. Kita tuh beli portofolionya, jadi ada manajer investasi di belakangnya itu yang bakal mengelola uang kita untuk beli emasnya secara kolektif. Jadi uang kolektif nih, karena mirip-mirip reksadana kan. Kalau berdasarkan peraturan OJK lagi nih, minimal 95% nilai aktiva bersih ETF emas tuh harus diinvestasikan pada aset emas. Iyalah, karena judulnya ETF emas. Sementara maksimal 5% itu sisanya si manajer investasinya tuh bisa naruh di instrumen pasar uang dalam negeri, deposito, kas, dan setara kas. Jadi di perdagangan awal ini, di 10 Agustus kemarin ada 5 manajer investasi, yaitu Indo Premier Investment Management. Dia itu nama ETF-nya RD Syariah Premier ETF Gold Syariah Indonesia. Harga pencatatan awalnya di 256. Kodenya kalau kalian mau cari bisa diketik di XGLD. Nah, yang kedua itu ada PT BRI Manajemen Investasi. Nama produknya itu reksadana syariah BRI MI Gold ETF Syariah. Harga pencatatan awalnya 1.000. Dan kode ETF-nya kalau Sobat Cuan mau lihat itu bisa diketik XDES. Manajer investasi yang ketiga itu ada PT Mandiri Manajemen Investasi. Nama produk ETF-nya itu ada reksadana syariah Mandiri ETF emas. Di harga pencatatan awalnya di 757. Dia kode ETF-nya itu ada XMES. Nah, yang keempat itu dari PT Shailendra Capital. Nama produknya itu reksadana syariah Shailendra ETF Syariah Gold. Di harga pencatatan awal 1.000, kode ETF-nya itu XSGO. Dan yang terakhir, itu yang kelima nih, aset manajemennya itu Trimegah Asset Management dengan nama produknya itu reksadana syariah Trimegah Syariah ETF emas. Dengan harga pencatatan di 248. Kode ETF-nya di XTRA. Sekarang gue mau nunjukin sama kalian gimana sih cara beli transaksi si ETF emas itu. Dan ini jujur ini pertama kalinya juga gue transaksi ETF. Apalagi ETF emas ini pertama kali. Gue coba di Stockbit ya. Tapi disclaimer nih, gue gak ada di endorse sama Stockbit, gak ada apa-apa. Kita langsung cari. Kalian juga bisa cek di apps trading kalian masing-masing. Gue coba ke yang XTRA. Ini langsung ada nih, keluar nih. Punyanya Trimegah. Dia pas gue transaksi, pas gue beli naiknya 22,35%. Ini lumayan ya, bukan lumayan, gede banget. Jadi kita langsung beli. Ya transaksi kayak saham biasa, beli.
Terus kita coba 1 lot dulu aja kali ya. 1 lot jadi di 23.200. Oke. Pastiin uang kalian di RDN ada ya. Maksudnya punya uang gitu. Jangan sampai mau beli tapi nggak ada. Kita langsung masuk nih, coba ya. Konfirmasi. Oke. Selesai. Cuman sebegitunya, semudah itu. Kita cek ke halaman order. Ya, dan udah langsung masuk nih. Menurut gue menarik kalau misalnya kita bandingin sebulan kemudian, apakah bener-bener dia naik berapa persen, apakah cuma hype sementara. Kita cek ya di video berikutnya, mungkin sebulan kemudian gue bakal update nih kira-kira gimana nih nasib ETF emas gue. Syarat utama buat bisa transaksi ETF ya pasti harus buka rekening sekuritas. Caranya gimana gue udah pernah kasih tahu, kalian bisa lihat di playlist Cici Cuan, itu ada di video-video paling awal. Kalian bisa cek gimana sih cara bikin akunnya. Jadi balik lagi, tujuan awal ETF emas ini buat nambah pilihan produk investasi buat investor. Buat sobat cuan yang emang tipenya bukan agresif, bisa ngelirik produk-produk kayak ETF atau reksadana. Selain saham atau bahkan kan pilihan di bursa efek ini banyak banget, gak cuma saham, gak cuma reksadana, bahkan ada waran terstruktur, ada futures. Nah, ETF emas ini bisa kasih salah satu opsi tambahan buat kalian. Karena kan sebenarnya dana kita ada yang ngelola kan, prinsipnya sama kayak reksadana. Nah, apakah itu bakal naik terus, apakah itu turun terus, ya itu mekanisme pasar. Karena kan memang kalau di Indonesia ini trennya ini memang suka banget sama investasi emas. Gue juga udah pernah kasih tutorial ke kalian. Ada di video Cici Cuan sebelumnya, kalian bisa cari gimana sih cara investasi emas digital. Mungkin nanti di episode berikutnya gue akan bandingin mana sih yang lebih untung, investasi emas digital atau ETF emas ini. Sekian video Cici Cuan kali ini. Kalau kalian punya komentar, saran, masukan, atau ide topik apa yang mau dibahas, jangan lupa komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.